Tawuran remaja masih terus terjadi, bahkan selama Ramadan. Adu pukul di antara anak di bawah umur tak berhenti. Dari kasus ini juga kita amankan sejumlah 9 orang pelaku, yang mana salah satunya ini dari 9 orang ini pelaku masih di bawah umur, inisial LF, yang penanganannya masih berlangsung. Berita yang viral ada di medsos, kemarin kita tindak lanjuti perang sarung, membangunkan sahur. Halo saudara, salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Saya Vidi Batlolone. Tawuran remaja bagai sebuah tradisi. Terjadi silih berganti dari waktu ke waktu. Bahkan memasuki bulan Ramadan lalu, adu pukul antar remaja masih terus terjadi di sejumlah daerah. Kapan tawuran antar remaja dapat dihentikan? Ursula Putri, jurnalis Kompas TV akan mengulasnya dalam Gelar Perkara Meredam Bara Tawuran Remaja. Tawuran remaja terjadi silih berganti di Narogong, Kota Bekasi. Ratusan orang termasuk diantaranya anak remaja terlibat tawuran. Dalam adu jotos massal ini, satu orang mengalami luka parah. Tawuran remaja lain terjadi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Akibat kejadian ini, saudara, belasan remaja diciduk polisi. Lalu bagaimana cara menghentikan tawuran remaja? Jurnalis Kompas TV Ursula Putri akan mengulasnya untuk Anda. Berita yang viral ada di medsos, kemarin kita tindak lanjuti perang sarung, membangunkan sahur. Remaja ini dari segi psikologis ya, mereka itu kan secara fisik belum seutuh orang dewasa, psikologis belum seutuh orang dewasa, sehingga kalau saya mau melihatnya ini kita mau ambil dari kejahatan kolektif, artinya mereka berani melakukan sesuatu dalam suatu kelompok gitu. Jadi kalau sendiri nggak berani nih. Tawuran antar remaja masih sering terjadi. Hal ini semakin memprihatinkan dikarenakan banyak terdapat korban, baik korban luka-luka maupun korban jiwa. Tanggal 9 Maret lalu terjadi sebuah tawuran di Jalan Narogong, Bekasi. Korban yang mengalami luka-luka parah dilarikan ke rumah sakit. Apakah penyebab dari kasus tawuran ini dan apakah cara untuk menghentikannya? Selengkapnya bersama saya Ursula Putri dalam Gelar Perkara. Inilah detik-detik tawuran di Jalan Raya Narogong, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi yang terjadi menjelang bulan Ramadan. Tawuran yang terjadi 9 Maret lalu, sekira jam setengah 4 dini hari, melibatkan ratusan orang. Massa dari dua kelompok berlawanan saling serang menggunakan senjata tajam. Sebelumnya, para pelaku tawuran saling lempar kembang api. Akibat tawuran, satu orang mengalami luka berat dan dirawat ke rumah sakit. Sepekan kemudian, polisi menangkap para pelaku tawuran. Dari kasus ini juga kita amankan sejumlah 9 orang pelaku, yang mana salah satunya ini dari 9 orang ini pelaku masih di bawah umur, inisial LF, yang penanganannya masih berlangsung. Penyidik menerapkan pasal penganiayaan secara bersama-sama mengakibatkan korban luka berat dan atau kepemilikan senjata tajam sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP dan atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Pada hari biasa di Jalan Raya Narogong di Bekasi ini kerap terjadi aksi tawuran antar remaja. Pada tanggal 9 Maret lalu, diperkirakan ada ratusan remaja dan juga orang dewasa yang terlibat aksi baku hantam dan menyebabkan salah satu di antaranya terluka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tawuran berawal dari adanya tantangan yang dibuat salah satu kelompok lalu ditujukan pada kelompok lain. Melalui media sosial, kedua kelompok bersepakat membuat janji tawuran.
kedua kelompok itu sudah janjian dan untuk melakukan tawuran di Jalan Raya Narogong, tepatnya pada tanggal 9 Maret 2024. Dan sarana yang mereka lakukan untuk mereka berkomunikasi itu menggunakan salah satu media sosial. Polisi menyebut dalam tawuran tersebut rata-rata pelaku berusia antara 19 hingga 20 tahun. Di antara pelaku tawuran juga terdapat anak usia remaja. Dari kejadian tawuran yang TKP di Jalan Raya Narogong itu berusia sekitar 19 sampai dengan 20 tahun. Itu paling banyak. Namun ada juga mungkin anak-anak yang di bawah umur. Saat bulan Ramadan, tawuran yang melibatkan remaja masih terus terjadi. Salah satunya yang sempat viral di media sosial, tawuran sarung di Jalan Muhtaraya, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada 20 Maret sekira jam 11 malam, dua kelompok remaja tanpa alasan jelas saling serang menggunakan sarung yang dipasang pemberat. Tawuran remaja di daerah ini terjadi beberapa kali. Dari adanya laporan warga, polisi menangkap 11 remaja pelaku tawuran. 11 orang, masih 3 orang yang kami telusuri. Nanti kita bersama tim untuk mengambil koordinasi dengan Pak RW untuk dibawa ke Polsek. Jadi berita yang viral ada di medsos kemarin kita tindak lanjuti, perang sarung, membangunkan sahur. Kebetulan itu perbatasan antara Ciledug dengan Petukangan Utara. Jadi dari beberapa kasus tawuran yang ditangani polisi, rata-rata penyebab tawuran karena saling ejek di media sosial. Selain itu, ada pelaku yang memprovokasi melalui medsos. Penyebab terjadi tawuran itu dikarenakan saling ejek di media sosial, kemudian akun-akun tertentu yang memang memprovokasi kelompok-kelompok tawuran lainnya, kelompok-kelompok geng-geng lainnya seperti itu, sehingga terjadilah komunikasi yang mengarah ke provokasi sehingga para pelaku kelompok-kelompok lainnya terpancing untuk melakukan tawuran. Tawuran remaja dapat mengakibatkan korban luka hingga hilangnya nyawa. Lantaran tak jarang para remaja menggunakan senjata tajam. Kriminolog Sazizah Gusnita menyebut saat bersama teman-temannya, keberanian remaja akan muncul dan cenderung agresif. Hilang akal, mereka rentan melakukan tindak pidana. Kumpul-kumpulan remaja ini kan ada keriskanan dan kerentanan satu sama lain, misalnya ketemu yang lain, kemudian secara psikologisnya mereka juga masih belum stabil, akhirnya ribut untuk hal-hal kecil gitu. Nah, itu kan secara fisik belum seutuh orang dewasa, psikologis pun belum seutuh orang dewasa, sehingga kalau saya mau melihatnya ini kita mau ambil dari kejahatan kolektif, artinya mereka berani melakukan sesuatu dalam suatu kelompok gitu. Jadi kalau sendiri nggak berani nih gitu. Kalau kelompok ada masa ada teman-temannya dia berani saja. Tawuran merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariati Soliha menilai kenakalan jenis ini terjadi karena ketiadaan sosok panutan di lingkungan terdekat remaja. Akibatnya, remaja mencari sosok tersebut di luar rumah. Ujung-ujungnya malah salah pergaulan. Secara internal kita melihat ya bagaimana penyebab anak-anak bisa masuk di dalam kenakalan remaja, terutama yang sudah melakukan tindakan pidana. Itu mereka memang kehilangan panutan atau figur yang bisa membuat dirinya lebih tertib, ya, lebih memiliki afiliasi positif, lebih memiliki pemikiran yang inspiratif untuk hal yang baik atau positif gitu. Nah, ketika itu kabur ya, hilang gitu, maka dia tentu akan mencari afiliasi yang menurut dia figur itu sangat digandrungi gitu ya. Itu tidak hanya berupa tokoh idola atau
seseorang yang memiliki relasi dengan dia keluarga ya, tetapi bisa saja orang lain yang menurut dia keren, yang menurut dia sangat luar biasa gitu. Tapi ketika yang dia hadapi adalah ajakan begitu deras misalnya untuk melakukan tindakan-tindakan dalam hal ini tawuran misalnya ya, atau dalam hal ini perang gengs misalnya, yaitu sesuatu yang sulit bagi dia untuk keluar dari rendahnya kontrol diri. Meski tak mudah mengatasi persoalan tawuran remaja, KPAI optimis tawuran remaja dapat ditekan dengan kerjasama banyak pihak. Di antaranya peran utama orang tua dan dukungan pihak sekolah. Nah, ini yang membuat kami membangun sistem pengawasan yang komprehensif dengan berbagai kementerian lembaga ya, seperti kepolisian, sekolah, orang tua gitu. Bahkan pembimbingan anak adalah orang tua ya, adalah keluarga gitu, kepala utamanya, sehingga harus betul-betul terpimpin, terlatih gitu ya, terawasi. Nah, selain itu juga di lingkungan sekolah jangan segan-segan memberi edukasi, jangan sampai berpikir bahwa kami sudah loh Bu Ai memberi edukasi, iya, tapi kan tingkatkan dan tidak ada batas untuk edukasi anak-anak ini, sehingga remaja adalah generasi harapan orang tua dan bangsa. Jangan sampai para remaja kehilangan masa depan hanya gara-gara salah pergaulan. Hentikan tawuran, karena setiap tindak kekerasan yang melukai hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain merupakan tindak pidana. Pelakunya, walau berusia remaja, tetap dapat ditindak secara hukum. Ada kurun waktu usia gitu ya. Mereka yang 12 tahun ke bawah, apakah pertanggungjawaban hukumnya seperti apa? Lalu juga ada di usia 14 tahun ke atas, ya artinya mereka yang sudah dimungkinkan bertanggung jawab secara hukum menurut Undang-Undang SPPA. Lalu juga situasi korbannya, ya, bagaimana situasi korban yang luka ringan, luka sedang, misalnya luka parah sampai meninggal dunia. Tentu bagi KPAI yang standing utama adalah dilihat situasi korbannya untuk mendorong apakah akan diselenggarakan diversi maupun diteruskan pada ranah pengadilan sesuai dengan ukuran usia itu. Kasus tawuran pada remaja masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Peran berkelanjutan antara orang tua, masyarakat, sekolah, dan juga para penegak hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Saya Ursula Putri, sampai jumpa di gelar perkara pekan depan. Sebuah rumah yang ditinggal pergi pemiliknya dibobol pencuri, namun aksi 3 pencuri dipergoki pemilik rumah. Apa yang terjadi? Tetap digelar perkara. Anda kembali digelar perkara. Beberapa waktu lalu sebuah rumah yang ditinggal pergi pemiliknya dibobol pencuri. Namun aksi 3 pencuri dipergoki pemilik rumah. Lantas bagaimana bisa komplotan pencuri ini leluasa beraksi di perumahan pada siang hari? Selengkapnya jurnalis Kompas TV Ursula Putri akan mengulasnya untuk Anda. Pada umumnya adalah rumah-rumah yang memang dilihatnya agak bagus ya, yang di dalamnya ada barang-barang. Karena dia si supirnya itu peranannya memang bagian instingnya itu membaca bahwa rumah itu kosong, tidak ada penghuninya dan di dalamnya ada barang-barang berharga. Ini udah terbuka sebagian gini, sudah segini. Nah gini. Nah, padahal kami digembok kan posisi berangkat tadi. Jadi kami langsung kaget gitu loh. Kok pagarnya terbuka. Kemudian nggak lama ada orang keluar dari sini Mbak, pagar saya dari rumah sini. Nah kami langsung waktu itu spontan langsung teriak maling gitu. Kasus pencurian rumah kosong terulang kembali. Baru-baru ini komplotan pencuri spesialis rumah kosong menyasar sebuah rumah di Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat kejadian, ketiga pencuri yang menggunakan mobil dipergoki oleh pemilik rumah dan langsung kabur. Pemilik rumah kemudian bersama warga mengejar ketiga pencuri tersebut dan saat diringkus, ketiga pencuri tersebut pun diadili oleh massa. Kejadian ini pun sempat viral di sosial media.
Bagaimanakah kronologi serta cara ketiga pencuri melangsungkan aksinya akan kami bahas tuntas dalam gelar perkara maling rumah kosong. Inilah visual detik-detik komplotan pencuri yang kepergok pemilik rumah pada saat hendak melarikan diri menggunakan mobil di perumahan Villa Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang geram lantas mengejar mobil para pelaku. Hingga akhirnya, warga berhasil mengejar pelaku di Jalan Empang, Kota Bogor. Warga segera melampiaskan kekesalan pada 3 pencuri. Mobil pelaku pun tak luput jadi bulan-bulanan warga. Kejadian ini sempat viral di media sosial. Penasaran dengan munculnya kasus pencurian di rumah kosong, baru-baru ini kami menuju Kota Bogor. Hujan yang turun cukup deras tak menyurutkan semangat kami menelusuri rumah korban pencurian. Setelah bertanya pada beberapa warga, kami pun sampai di perumahan Villa Ciomas Indah. Saudara, saat ini saya sedang berada di perumahan Villa Ciomas Indah, Bogor, Jawa Barat. Memang menurut pantauan kami saat kami datang di Villa Ciomas Indah ini pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, terpantau sangat sepi dikarenakan jarang sekali ada warga yang beraktivitas pada tengah hari. Selain itu juga, saudara, di belakang saya merupakan rumah tempat ketiga pencuri melancarkan aksinya. Bisa kita lihat bahwa pagar dari rumah tempat pencurian ini tergolong pendek dan mungkin menurut pencuri ini lebih mudah untuk dibobol. Selain itu juga, saudara, menurut penghuni rumah, ia meletakkan gembok di depan pagar karena beralasan akan keluar sangat sebentar. Namun pencuri menganggap apabila gembok ditaruh di luar, akan lebih mudah dibobol dibanding gembok yang berada di dalam pagar. Kami bertemu Roro, pemilik rumah yang menjadi sasaran pencurian. Roro tak menyangka rumahnya bisa dibobol pencuri. Roro yakin ia telah mengunci pintu rumah dan pintu pagar. Pencurian yang menyasar Roro berawal saat ia, suami dan anak-anaknya pergi berolahraga sekitar jam setengah 9 pagi. Namun, sekitar jam 12 siang saat pulang berolahraga, Roro dan keluarganya kaget mendapati pintu pagar terbuka. Lebih kaget lagi, tiba-tiba ada orang tak dikenal keluar dari dalam rumah. Sabtu kemarin tanggal 3 Februari, kami seperti biasa sekeluarga itu setiap Sabtu pagi kami olahraga ya. Saya, suami, dan 2 orang anak saya, kami semua keluar sehingga rumah ini posisinya kosong dan sudah kami kunci semuanya dan pintu pagar depan kami gembok. Kira-kira kami sudah agak siang sih, berangkat setengah 9. Nah, kemudian ketika kami sudah balik ke sini sekitar jam 12-an, itu ada mobil yang parkir pas di depan rumah saya sini. Ini pagar ini Mbak terbuka. Sudah posisinya udah terbuka sebagian gini, sudah segini. Nah, gini. Nah, padahal kami digembok kan posisi berangkat tadi. Jadi kami langsung kaget gitu loh. Kok pagarnya terbuka. Kemudian nggak lama ada orang keluar dari sini, Pak. Mbak, pagar saya dari rumah sini. Nah, kami langsung waktu itu spontan langsung teriak, maling, maling, maling gitu, karena kami sadar itu rumah itu terkunci. Teriakan Roro membuat warga berdatangan dan langsung berusaha menghentikan mobil pelaku. Namun, pelaku berhasil kabur. Tak tinggal diam, suami Roro dibantu warga mengejar mobil pelaku. Kejar-kejaran sempat terjadi, namun tak lama sesampainya di Jalan Empang, Kota Bogor, mobil pelaku terjebak macet. Warga akhirnya menangkap pelaku. Jadi kami teriak maling-maling, terus tetangga sudah keluar semua, dengan sebagian sudah ada membawa alat apalah yang untuk mencegah itu. Nah, kemudian kami mencoba menahan mobil mereka dengan segala cara kami, yaitu sekuat kami ya. Terus kemudian ternyata mereka lolos. Kemudian terjadilah pengejaran sampai akhirnya tertangkap di daerah Empang sana ya. Karena itu juga mereka sudah sepanjang jalan udah nabrak sana sini begitu. Akibat ulah para pencuri, Roro dan keluarganya kehilangan beberapa barang berharga senilai kurang lebih 50 juta rupiah. Setelah kejadian ini, Roro pun berinisiatif akan memasang CCTV guna mencegah tindak pencurian terulang kembali. Ada satpam, biasanya pagi sampai siang itu keliling, terus nanti, nah itu pas jam istirahat kan sekitar jam 12:02 itu sekitar itu memang kondisinya lagi sepi, pada istirahat dan kegiatan lain.
Jadi itu Mbak, mungkin mereka sudah sudah tahu situasi mungkin ya begitu. Ya, kemarin setelah kejadian ini memang pertama kami koordinasi dengan Pak RT ya untuk keamanan daerah sini, dan memang ada rencana untuk menambah tenaga pengaman juga, satpam, info dari Pak RT, kemudian juga CCTV ya menjadi pertimbangan kami Mbak untuk pasang. Komplotan pencuri yang menyasar rumah Roro beraksi pada siang hari. Artinya, pada jam tersebut tidak ada pengawasan. Ros, salah satu pengurus lingkungan, mengaku pada hari Sabtu memang tidak ada petugas keamanan yang beroperasi dikarenakan sedang libur. Selain itu, pada hari libur, suasana perumahan biasanya sepi. Oh, kebetulan hari itu lagi libur ya. Kan dia operasi jadi libur pas siang itu. Gitu. Jadi memang lagi nggak ada. Gitu. Jadi kejadian itu kita teriak memang nggak ada orang. Cuman ada kita aja yang bertiga di rumah itu. Sama keluarga korban kan, kita gimana caranya tuh ngalangin maling itu, sampai anakku aja mobil aja dihalangin begitu kan, jadi saya juga jadi ngeri gitu, ngerinya itu maling nekat ditabrak gitu kan. Kami menuju Jalan Empang, Bogor Selatan, tempat ketiga pelaku pencurian berhasil dihentikan warga. Saat melarikan diri, mobil pelaku berhenti karena terjebak macet. Disinilah pelaku menjadi sasaran kekesalan warga. Saudara, inilah tempat kejadian perkara di mana ketiga pencuri berhasil diringkus oleh warga di Jalan Empang, Bogor Selatan. Sebelumnya memang telah terjadi aksi kejar-kejaran antara warga Ciomas dengan ketiga pencuri hingga ke tempat ini. Setelah diringkus, ketiga pencuri akhirnya dihajar oleh warga hingga babak belur sebelum kemudian dipisahkan dan dibawa ke toko di seberang jalan. Selanjutnya dari kepolisian Ciomas pun datang untuk mengamankan ketiga pelaku pencurian dan juga membawa ke Polsek Ciomas untuk diamankan. Berikutnya, kami mendatangi kantor Polsek Ciomas Kabupaten Bogor. Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi menjelaskan, saat dikejar warga, mobil yang digunakan pelaku menabrak sejumlah kendaraan lain. Karena wilayah Ciomas dan Bogor pada hari Sabtu Minggu itu padat, akhirnya dia terjebaklah di daerah Empang itu karena kepadatan itu. Dengan perjalanan kendaraan yang menghalangi dia tabrak gitu, sehingga ada beberapa orang yang menjadi korban dari kaburnya kendaraan mobil si pelaku itu. Kalau penangkapannya setelah nyampe di Empang itu, kemudian dia bannya juga sudah patah asnya karena dia nabrak juga pembatas jalan karena dia ingin kabur, untuk bisa kabur itu. Nah, disitulah kemudian kendaraan itu juga padat, nggak bisa lewat, akhirnya dihakimi oleh warga. Kebetulan ada anggota kita, kemudian ada yang mengenai informasi bahwa ada pencurian rumah kos yang dikejar warga, akhirnya anggota juga meluncur ke arah Empang itu. Saat ini polisi masih mendalami modus para pelaku. Hasil penyelidikan sementara, pelaku menyasar rumah yang terlihat mewah dan nampak kosong. Diketahui pelaku FR, DI, dan DJ berbagi peran saat menjalankan aksinya. Satu orang sebagai sopir, sementara dua pelaku lain merupakan eksekutor yang bertugas membobol rumah dan mencuri harta korban. Memang dari ketiganya itu ada peran. Satu itu peran yang bisa mendeteksi, seolah-olah dia punya indera keenam, bisa mendeteksi rumah itu memang kosong, tidak ada pemiliknya. Yang dua orang lagi bagian merusak gembok pagar maupun pintu rumah. Modusnya dia hanya berdasarkan feelingnya bahwa rumah yang agak bagus itu tidak ada orangnya, tidak ada penghuninya, baru dia bongkar. Pelaku mengakui ketiganya memang berbagi tugas saat membobol rumah kosong. Dalam aksinya, mereka menggunakan mobil sewaan. Baru bagian tugas Pak Bermaji sebagai sweeper, saya berdua sebagai yang turun. Sebelum membobol rumah korban, pelaku terlebih dulu melakukan pengintaian. Mereka berkeliling mencari sasaran. Para pelaku dapat mengetahui rumah kosong, salah satunya dengan memperhatikan gembok yang terkunci dengan posisi di luar pagar. Muter-muter di situ ada rumah yang digembok, terus
kita turun gemboknya kita bongkar, terus masuk, pintunya kita congkel, terus masuk rumahnya, terus masuk kamar, kita congkel lemari, terus ada kotak perhiasan, kita masukin tas terus keluar. Pencurian rumah kosong di perumahan Villa Ciomas, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu terjadi lantaran pencuri melihat tidak adanya pengawasan dikarenakan satpam sedang libur. Tentu hal ini harus menjadi perhatian pengurus lingkungan. Kasus pencurian rumah kosong memang sangat meresahkan. Lantas bagaimanakah pendapat kriminolog dan juga ahli sosial terkait kejadian ini? Dan apakah ada cara untuk meminimalisir dan mencegah kejadian serupa untuk terulang kembali? Selengkapnya ikuti terus kami dalam Gelar Perkara. Pengawasan minim lingkungan perumahan bisa jadi celah terjadinya pencurian di rumah kosong. Selengkapnya kami bahas usai jeda. Vidi Batlolone masih bersama Anda di Gelar Perkara. Kurangnya pengawasan dalam lingkungan perumahan bisa jadi celah terjadinya pencurian di rumah kosong. Lantas bagaimana cara agar rumah terhindar dari pencuri? Saat kita tinggalkan, jurnalis Kompas TV Ursula Putri akan mengulasnya untuk Anda. Jadi mereka tidak gegabah gitu langsung ngambil kalau itu ada orang kan sangat berbahaya buat mereka. Mereka sudah mengawasi beberapa hari sebelumnya. Hal tersebut dapat diantisipasi. Caranya apa? Satu, selalu ada komunikasi. Sekarang jadinya takut nggak Pak ninggalin rumah sendiri kalau begitu? Ya sebelumnya dibilang takut juga iya, tapi dibilang enggak juga enggak ya. Tapi karena saya juga pernah dengar kan kasus pencurian rumah kosong itu telah banyak beredar, terutama yang disasar itu kan di komplek-komplek perumahan gitu kan biasanya. Sangat takut sekali ya, soalnya udah beberapa kali kejadian di sini gitu ya sebelumnya. Kalau saya juga kan jarang di rumah gitu ya, jadi dia suka nitip kunci ke tetangga. Terus nanti kalau misalnya pergi lama gitu ya was-was juga. Kasus pencurian di rumah kosong meresahkan warga. Aksi pencurian ini terjadi lantaran minimnya pengawasan di lingkungan perumahan. Padahal, para pelaku bisa beraksi kapan saja, baik siang atau malam hari. Kriminolog Universitas Indonesia Yogo Trihendiarto menilai, komplotan pencuri mengincar rumah kosong lantaran dianggap lebih mudah dan minim resiko. Ya, yang pertama, pelaku melakukan rasionalisasi siang atau malam yang dipastikan adalah tidak ada orang di dalam rumahnya. Karena kebiasaan kita adalah meninggalkan rumah gitu ya, tidak ada penjagaan, maka kemudian mereka menganggap situasi rumah kosong menguntungkan secara aspek psikologisnya. Karena tidak ada orang yang menjaga, maka akan lebih memudahkan untuk melakukan tindakan pencurian di rumah kosong. Jadi mereka sudah melakukan perhitungan keuntungan dan juga analisis bagaimana resiko yang akan muncul. Kenapa siang hari, kenapa nggak malam hari? Bisa siang atau bisa malam, tergantung dari kondisi situasi di mana rumah kosong itu berada. Ada penjagaan atau tidak? Apakah tetangganya misalkan melakukan proses pengawasan atau tidak? Apakah ada sistem keamanan yang berpatroli pada siang hari atau tidak? Sebelum melancarkan aksinya, para pelaku biasanya terlebih dulu memastikan rumah yang diincar benar-benar kosong. Jadi mereka sudah melakukan pengamatan yang menguntungkan untuk melakukan eksekusi terhadap tindakan pencurian tersebut. Jadi mereka tidak gegabah gitu langsung ngambil kalau itu ada orang kan sangat berbahaya buat mereka. Mereka sudah mengawasi beberapa hari sebelumnya. Ini kok rumah nggak ada yang biasanya kalau pagi kan pasti ada yang ke kantor atau ke sekolah atau mereka berinteraksi ke pasar atau apapun. Jadi ada pergerakan kok rumah diem-diem aja nggak ada perilaku aktivitas yang kemudian diamati, ini rumahnya rumah kosong. Selain itu, para pencuri spesialis rumah kosong menyasar rumah dengan kriteria tertentu, di antaranya melihat tampilan rumah. Rumah kosongnya juga dengan kriteria tertentu, tidak rumah kosong dengan bentuk-bentuk yang tipenya sederhana, tapi rumah kosong yang dianggap memiliki harta benda yang bisa menguntungkan dari hasil curiannya, sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi mereka memilih rumah kosong dengan spesifikasi yang dianggap menguntungkan, seperti rumah dengan
ukuran yang lebih luas gitu ya, melihat dari tampilan halaman depannya atau pagar atau bentuk rumahnya yang dianggap menarik, yang dianggap memiliki harta kekayaan yang punya nilai spesifikasi yang lebih tinggi. Beberapa kasus pencurian rumah kosong dilakukan oleh penjahat berpengalaman. Seperti pada kasus pencurian rumah kosong di perumahan Villa Ciomas Bogor beberapa waktu lalu. Para pelaku menggunakan mobil menunjukkan mereka bukan pencuri biasa. Kalau sewa mobil itu adalah modus operandi secara profesional ya, sudah menyiapkan akan mengangkut barang-barang yang dianggap memiliki bobot atau berat yang lebih besar sehingga membutuhkan mobil pick up atau mobil untuk membawa barang-barang masuk ke dalam transportasi tadi. Jadi memang tidak penggunaan mobil sebagai satu modus operandi dianggap sebagai satu cara untuk memudahkan perpindahan dari tempat lokasi pencurian ke tempat yang dianggap aman, kemudian melakukan transaksi pada tahapan berikutnya. Jadi itu sudah bukan pencuri yang konvensional atau pencuri biasa, tapi sudah pencuri yang masuk ke taraf profesional. Pencurian rumah kosong dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Di mana ada celah, disitulah kawanan pencuri beraksi. Pengamat sosial menilai minimnya komunikasi dan kurangnya kepedulian di antara warga dapat membuat pelaku kejahatan leluasa melancarkan kejahatan. Nah, ini diakibatkan oleh komunikasi yang sangat dingin, bahkan alien antara warga yang satu dengan warga yang lain, sehingga kemudian membuat operasi-operasi kejahatan dengan mudah terjadi di lingkungan-lingkungan sosial perumahan misalnya yang semestinya bisa steril dari aktivitas kejahatan. Karenanya, agar kasus pencurian rumah kosong tidak terjadi lagi, komunikasi antar warga harus dibangun kembali guna menumbuhkan kepedulian. Salah satu caranya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Potensi gangguan sosial, memang pencurian menjadi salah satu yang perlu diperhatikan, yang kalau kemudian lingkungan sosial sudah membangun keakraban, membangun lem sosial yang baik, hal tersebut dapat diantisipasi. Caranya apa? Satu, selalu ada komunikasi. Ketika warga memiliki komunikasi yang baik, artinya yang sekarang bisa difasilitasi lewat teknologi, misalnya ada WA grup bersama dan sebagainya, maka setiap warga minimal 4 penjurunya, yaitu depan, belakang, samping, kiri, kanan, itu bisa mendapatkan update terkini tentang kondisi tetangganya. Karena ini penting untuk bisa saling melindungi. Memang harus difasilitasi awal oleh pimpinan-pimpinan tertinggi di wilayah seperti Pak RT atau Pak RW. Sejalan dengan itu, kriminolog menyebut warga perumahan perlu membangun sistem pengamanan swakarsa guna mencegah terjadinya pencurian. Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi di lingkungan perumahan. Yang pertama adalah peningkatan partisipasi keamanan swakarsa, jadi meningkatkan siskamling, sistem keamanan lingkungan atau sistem ronda yang dilakukan secara bergantian, ya, secara swakarsa atau membayar orang. Pilihan alternatif kan ada banyak sekali. Kapan dilaksanakan? Bisa pada pagi, misalkan siang atau malam. Sementara itu, guna mencegah terjadi pencurian saat Anda meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Jalin hubungan baik dengan tetangga. Sebelum meninggalkan rumah, pastikan pintu, jendela, dan pagar terkunci. Jangan menaruh gembok di luar pagar. Beritahu petugas keamanan dan petugas RT, serta pasang CCTV untuk memantau kondisi rumah dan sekitarnya. Intinya, setiap warga harus menjalin komunikasi dengan baik dengan warga lainnya. Prakteknya, identifikasi rumah-rumah yang kosong nanti pada saat libur 4 hari ini siapa aja yang bepergian. Maka butuh pengawasan. Siapa yang ngawasin? Tetangganya. Kalau ada tetangganya siapa? Bapak security-nya, hansipnya, atau satpamnya. Sehingga mereka bisa berkeliling untuk menjaga pada kondisi siang atau malam hari. Jadi ada kontak komunikasi bahwa rumahnya dijaga, diawasi oleh lingkungan sekitar. Surveillance, diawasi.
Sehingga kalau ada kegiatan mencurigakan, ini rumahnya kosong kok ada tamu yang tiba-tiba memindahkan barang dengan mobil pickup pada siang hari. Oh, itu adalah pelaku pencurian. Ya, pencegahannya yaitu selain memang memberitahukan kepada lingkungan, ya, kepada tetangga terdekat, RT, RW gitu kalau ditinggal. Kemudian mungkin nanti himbauannya dipasang CCTV di tiap-tiap komplek itu sehingga pergerakan-pergerakan pelaku-pelaku yang khusus untuk rumah kosong atau pelaku yang niatnya jahat bisa termonitor di pos penjagaan satpam itu. Mencegah tindak kejahatan pencurian di rumah kosong perlu kerjasama semua pihak, baik tiap warga maupun pengurus lingkungan, agar semua celah yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan dapat ditutup rapat. Saat ini ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Sementara itu masyarakat dihimbau untuk tidak meninggalkan celah sedikit pun bagi pencuri untuk melancarkan aksinya dengan meningkatkan keamanan rumah dengan cara memasang gembok atau memasang CCTV. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk bersosialisasi dengan tetangga dikarenakan meningkatnya kepedulian tetangga dapat mencegah terjadinya kasus-kasus pencurian rumah kosong. Ursula Putri, Arin Rizkia, Kompas TV, Bogor. Tetap bersama kami, usai jeda akan ada perkara komplotan spesialis curanmor yang kerap beraksi di wilayah kota Palembang tidak berkutik saat pihak kepolisian menggerebek tempat persembunyian mereka. Informasinya sesaat lagi. Anda masih digelar perkara, saudara. Kami telah mengumpulkan sejumlah perkara dalam sepekan yang terjadi di tengah masyarakat. Di antaranya, komplotan pencuri sepeda motor yang kerap beroperasi di kota Palembang dibongkar pihak kepolisian. Berikut ini kumpulan perkara yang kami gelar untuk Anda. Sejumlah pria yang diduga sedang melakukan transaksi narkoba ini langsung lari berhamburan dari sebuah rumah di wilayah Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi juga mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk mencegah para pelaku kabur. 17 pelaku yang ditangkap, 2 diantaranya merupakan pengedar narkoba. Cekcok dengan nada tinggi terjadi antara selebritas Nirina Zubir dengan kuasa hukum Riri Kasnita yang merupakan mantan asisten rumah tangga orang tua Nirina Zubir di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur. Keributan ini terjadi saat kuasa hukum Riri berjalan di belakang Nirina yang sedang melakukan sesi wawancara. Sontak Nirina pun melontarkan celetukan. Tak terima dengan jawaban dari Nirina, cekcok pun terjadi. Pelaku pencurian sepeda motor ini tak berkutik saat ditangkap di rumahnya di Desa Sungai Rebo, Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin. Dari laporan pihak kepolisian, pelaku merupakan spesialis pencurian sepeda motor di wilayah kota Palembang. Pelaku tercatat telah 20 kali melakukan pencurian sepeda motor. Pria ini meminta maaf setelah kepergok mencuri pakaian dalam wanita yang dijemur di depan rumah. Diketahui, pelaku merupakan tetangga korban sendiri yang berada dalam satu perumahan. Meski demikian, korban tetap melaporkan pelaku ke pihak keamanan. Keributan ini terjadi antara petugas koperasi dengan salah seorang warga yang merupakan nasabah koperasi di Desa Sudowungu, Menganti, Gresik. Keributan bermula saat petugas koperasi melakukan penagihan. Tak terima dengan perlakuan pihak nasabah yang dinilai kasar, petugas koperasi melakukan perlawanan hingga terjadi keributan antar keduanya. Keributan ini menyebabkan petugas koperasi mengalami luka pada bagian kepala akibat lemparan yang dilakukan warga. Kini keduanya telah bersepakat damai dengan dimediasi pihak Polsek Menganti. Satu unit minibus ditabrak KRL komuter lain di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Gintung Cilecit, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kejadian berawal dari minibus yang mengalami mati mesin saat melintas di perlintasan kereta tanpa palang pintu.
Beruntung 4 orang penumpang yang berada di dalam mobil dapat keluar terlebih dahulu sebelum kereta menabraknya. Inilah aksi kejar-kejaran antara tim unit reaksi cepat Polrestabes Medan dengan 2 bajing loncat di Jalan HM Joni, Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku bajing loncat ini diketahui beraksi menjarah truk paket barang di hadapan petugas yang sedang berpatroli. Pelaku akhirnya ditangkap setelah lebih dari 2 km melarikan diri. Sejumlah barang bukti yang berisi spare part alat berat senilai 50 juta rupiah diamankan dari tangan pelaku. Keributan kedua warga Jakabaringin, Palembang ini berawal dari saling ejek antara korban dan anak pelaku. Walau sejumlah warga yang melintas mencoba melerai, pelaku masih saja terus memukuli korban. Usai video perkelahian ini viral di sejumlah media sosial, keluarga korban pun melaporkan pelaku ke pihak Polrestabes Kota Palembang. Keributan ini terjadi di Jalan Hos Cokro Aminoto, Ciledug, Tangerang, tepatnya di depan pusat perbelanjaan Ciplas. Beberapa pria saling bersih tegang, diduga karena bersenggolan motor saat berkendara. Peristiwa ini sempat mengganggu para pengguna jalan lainnya. Saudara, demikianlah kami akhiri gelar perkara hari ini. Sampai jumpa pada gelar perkara pekan depan. Jangan lupa kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa.